Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Siap. Ya. Al-Mukarram Ustadz Mukhtaruddin ya. Kita bincang-bincang lagi Pak Ustadz. Kita sharing masih seputar permasalahan di bulan suci Ramadan Pak Ustadz. Iya betul Ustaz. Nah ini ada permasalahan berkaitan dengan siwak Pak Ustadz. Jadi di lingkungan kita, di masyarakat kita ini kan ada yang orang-orang punya siwak Ustadz. Kalau dulu punya siwak itu ketika ada orang-orang pulang haji atau umroh. Iya. Sekarang itu sudah dijual di pasar-pasar, di Tanah Abang banyak itu ya. Oh, iya. Nah, siwak itu yang masih muda Ustadz, itu baunya wangi Ustadz. Oh. Terus kayunya itu kan serabut, kayak apa namanya, sikat gigi itu, halus gitu. Jadi ada yang dihalusin, ada yang dibikin serabut buat siwakan. Nah, kira-kira Pak Ustadz, kalau orang puasa kapan diperbolehkannya siwakan, atau boleh nggak siwakan itu pada saat sholat duhur, sholat asar begitu Ustaz, atau mau sholat duha gitu, atau yang kedua Pak Ustadz sekalian, kalau supaya pakai sikat gigi, nah kalau orang berpuasa boleh sikat giginya sampai kapan? Terus boleh nggak pakai odol seumpama gitu ya, kira-kira mau sholat duhur Pak ini baunya kayak nggak enak, gosok gigi pakai odol, lah itu kira-kira membatalkan atau nggak Ustaz? Kalau siwakan Ustaz, ya bolehnya boleh Ustaz. Bolehnya boleh dilakukan, akan tetapi ada hukum makruh ketika dilakukannya setelah zuhur. Kenapa makruh? Hikmahnya menghilangkan bau mulut yang bau Ustaz. Kan bau ya kalau orang puasa itu dimakruhkan Ustaz. Dimakruhkan. Kenapa kok dimakruhkan? Menghilangkan bau yang disukai Gusti Allah. Ya. Oh iya. Bau mulutnya yang orang puasa itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kok dihilangkan. Sehingga itu makruh Ustaz setelah zuhur. Tetapi kualitas makruhnya itu Ustaz makruh tanzih. Artinya makruh tanzih itu makruh yang tidak terlalu parah. Ada makruh tahrim Ustaz. Makruh memang makruh tetapi parah. Nah ini kadarnya makruh tanzih, makruh yang tidak terlalu parah. Nah, kemudian Pak Ustadz, apakah sikat gigi itu sama-sama Pak Ustadz? Karena siwak itu adalah bahasa untuk gosok gigi dengan kayu miswak. Ya, betul. Tetapi makna siwak itu juga ada di sikat gigi. Sehingga sikat gigi itu Ustadz, kalau orang yang niat mengikuti imtithal ilan Nabi, yaitu mengikuti Rasulullah di dalam bersiwak, itu terpahala. Jadi dapat kesukaan siwak orang sikat gigi itu, sehingga hukumnya sikat gigi ketika zuhur pun sama dengan siwakan bagi orang puasa, yaitu makruh tanzih. Makruh tanzih, sehingga kita ini dianjurkan untuk tidak melakukan karena ada hukum haram, itu dosa. Makruh tidak dosa. Makruh tidak dosa, tetapi oleh agama disuruh tinggalin karena itu kurang baik. Bukti kurang baiknya apa? Seharusnya kita dicintai Allah gara-gara memiliki bau mulut yang dahsyat itu. Karena puasa ya. Kurang dicintai Allah karena hilang baunya. Itu menurut manusia bau, tapi menurut Gusti Allah, bidadari dan yang lain itu sangat luar biasa. Kalau kumur-kumur itu bisa. Kalau madmadah al-istinsyak itu diperbolehkan di semua waktu. Dengan catatan tidak terlalu parah. Kalau terlalu parah, maka tidak diperkenankan karena dikhawatirkan ada air yang masuk ke dalam tubuh. Baik itu istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, atau madmadah berkumur. Itu kalau begitu hukumnya, kalau parah kemudian masuk ke dalam, maka hukumnya itu batal. Tetapi kalau nggak parah, kemudian ada getelan-getelannya, itu namanya al-ma'zun fi syar'i fala atharalah. Karena madmadah itu diizinkan bagi orang puasa,
asalkan jangan terlalu, Iya, iya. itu diizinkan, kemudian ada masuk ke dalamnya, maka yang masuk ke dalamnya oleh syariat itu dimaafkan. Ya, karena tidak kesengajaan itu Karena ya. ketidaksengajaan. Kalau sengaja semuanya batal. Iya, siap. Siap, Pak Ustadz, itu saja. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini luar biasa sharing kita ya, bermanfaat sekali buat Iya. masyarakat, dan ini sering terjadi Pak Ustadz, sering terjadi di masyarakat karena tadi saya mau kerja atau saya masih lanjut kerja, baunya nggak enak, akhirnya dia ke toilet, gosok gigi dulu di kantor-kantor gitu, di kerjaan gitu. Tapi ini luar biasa Pak Ustadz, sudah keterangannya bisa diterima ya, dan sangat bermanfaat buat masyarakat Pak Ustadz. Terima kasih, kita bisa menyampaikan informasi yang luar biasa ini kepada masyarakat. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.